Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema pertama. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Masih ingatkah kamu dengan lagu Membuang Sampah? Nah, pada bagian ini kita akan mencoba menyanyikan lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah dengan semangat. Perhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan lagu. Dengarkan kembali penjelasan gurumu. Nah, kita lihat ya, untuk penjelasannya ada di halaman berikutnya. Perhatikan tanda dinamikanya. Jika kalian menemukan tanda seperti ini, garis lurus, berarti dinyanyikan keras. Sedangkan kalau menemukan tanda seperti ini, garis yang bergelombang, berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan seperti biasanya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian nyanyikan yang lebih keras lagi ya jika melihat tanda bergaris lurus seperti ini. Nah, sekarang kita ke bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ingat ya, nanti membacanya harus hati-hati. Karena nanti setelah membaca kita akan mencoba menentukan isinya. Nah, di sini sudah ada cerita yang berjudul Halaman Rumah yang Kumuh Harus Dibersihkan. Mari kita membaca bersama-sama. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Kita lanjutkan lagi ceritanya di halaman berikutnya. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, setelah kita membaca, sekarang ayo, apa isi teks di atas? Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Nah, isi teks di atas itu tentang halaman rumah yang kumuh ya. Nah, sekarang menurut Abi, halaman tersebut harus sering dibersihkan. Sampah harus dibuang ke tempatnya. Dan bunga-bunga harus dirawat ya, supaya kelihatan rapi dan indah. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Wah, kotor sekali ya halaman rumahnya. Nah, sekarang apa kesimpulanmu tentang isi gambar di atas? Barusan saja Abi menyebutkan ya, halaman rumah di atas yaitu halaman yang sangat kotor karena penuh sampah yang berserakan. Silakan kalau kalian mau menambahkan boleh ya, misalnya di sini bunga-bunganya layu dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Tulislah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Silakan nanti membuat laporannya pada kolom berikut ya. Nah, ini contoh laporan Abi ya setelah melihat gambar di atas. Halaman rumah yang terdapat pada gambar di atas menunjukkan halaman yang kotor oleh sampah. Tong sampah dibiarkan terjatuh karena sudah penuh.
Tanaman dan bunga sudah banyak yang layu dan mati. Pekarangan rumah akan menjadi kumuh dan kotor. Nah, jika sudah membuat laporan, silahkan coba bacakan hasil laporan yang telah kamu tulis ya. Jika disuruh ke depan kelas, harus menjadi anak pemberani tentunya ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita nanti akan belajar mengenal sisi, kemudian sudut, dan titik sudut ya pada bangun datar tentunya. Kita perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini sudah ada gambar potongan kertas ya. Kemudian gambar yang ini adalah kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, kemudian memiliki sudut, dan memiliki titik sudut. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kita lihat gambarnya ya. Di sini ada potongan kertas. Nah, potongan kertas ini berbentuk jajaran genjang. Seperti ini ya gambar jajaran genjang itu. Nah, pada jajaran genjang itu memiliki banyak sisi. Yaitu ada 4 ya. Sisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian memiliki banyak sudutnya 4. Sudut yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian banyak titik sudut. Nah, titik sudut itu yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi memiliki 4 titik sudut. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada gambar potongan kertas ya, yang berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki banyak sisi, yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian banyak sudutnya ada 4 ya. Yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, sudut yang keempat. Kemudian memiliki banyak titik sudut. Ada 4 ya titik sudutnya. Nah, titik sudut itu yang ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 titik sudut. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang dengarkan penjelasan gurumu tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar berikut. Nah, seperti ini ya. Kalau sisi, yang ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Yang ini juga sama ya. Ini ada sisinya. Nah, ini sisinya ya. Kemudian sudut. Sudut itu yang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga sama ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu pojoknya ya, yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jika kalian sudah memahami, kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Ada nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini gambarnya seperti ini. Silakan nanti hitunglah banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas. Nanti isikan pada tabel di halaman berikutnya. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Ini banyak sisinya, ini banyak sudutnya, ini banyak titik sudutnya. Jadi ada nama bangun datar segitiga, kemudian gambar nomor 2 trapesium, gambar 3 persegi, gambar 4 segitiga siku-siku, kemudian nomor 5 itu nama bangun datarnya trapesium. Nah, setelah kalian diisi semua, silahkan sekarang coba kelompokkan bangun-bangun di atas. Nanti mengelompokkannya kalian tinggal memasuk-masukkan saja ya. Nah, seperti ini gambar nomor 1 itu termasuk bangun datar berbentuk segitiga. Kemudian kalau nomor 2 itu trapesium, berarti termasuk bangun datar yang berbentuk segi 4. Kemudian gambar nomor 3 yaitu persegi masuk ke sini. Kemudian nomor 4 itu termasuk segitiga siku-siku. Jadi masuk ke kotak sini ya. Dan nomor 5 itu gambar trapesium. Jadi masuk ke kotak sebelah sini.
Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada berbagai bentuk bangun datar yang ada di lingkungan sekitar. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.